Dalam taksonomi hama, warang masuk dalam kelas insekta. Warang berkembang biak secara seksual masa pra-penurunan 3-4 hari. Untuk Brachyptera atau yang bersayap kerdil, sedangkan untuk yang Macroptera atau yang bersayap panjang dia 3-8 hari. Telur itu biasanya diletakkan di jaringan pangkal pelepah daun, tapi kalau populasinya tinggi bisa sampai ke ujung pelepah dan tulang daun. Telur biasanya diletakkan berkelompok 3-21 butir, dan satu betina wereng itu dia bisa menghasilkan telur hingga 1000 butir. Akan tetapi yang menetas dia antara 100 sampai 600 butir. Untuk informasi masa penetasan untuk telur itu sekitar 7 sampai 10 hari, kemudian dia akan berpindah ke masa fase nimfa. Fase nimfa itu sendiri ada 5 tahap atau 5 kali pergantian kulit pada waktu 2 sampai 3 hari setiap kali pergantian kulit. Dan wereng akan mencapai fase dewasa dengan total masa umur sekitar 28 sampai 33 hari. Jadi sangat cepat sekali bertumbuh. Jadi kalau masa umur padi itu sekitar 105 sampai 115 hari itu wereng sudah bisa 2 sampai 3 generasi. 2 sampai 3 generasi wereng. Untuk macam-macamnya sendiri, wereng itu secara ini ada 4. Contohnya itu wereng coklat, wereng hijau, wereng punggung putih, dan wereng zigzag. Tetapi yang berbahaya yang seringkali menjadi masalah di pertanian itu khususnya wereng coklat, di mana kerusakan yang ditimbulkannya bisa mencapai 80-90%. Dan wereng coklat juga menjadi vektor dari virus, yaitu virus kerdil hampa atau virus kerdil rumput. Sementara yang satu lagi yaitu wereng hijau, dia merupakan vektor dari virus yang disebut tungro. Jadi kalau pengendalian dari vektor ini berarti harus benar-benar bisa mematikan werengnya supaya tidak timbul virus, karena kalau sudah terserang virus biasanya sangat sulit untuk dikendalikan. Kemudian serangan hama wereng ini seringkali terjadi pada semua stadium, baik itu mulai di persemaian hingga masa panen. Dan tingkat kegagalan akan sangat terasa apabila serangan mulai umur 15 hari, 10-15 hari tidak dikendalikan, maka dia sudah bisa dipastikan akan mencapai kegagalan hingga 80-90%. Ciri-ciri kerusakan dari serangan wereng ini nampak batang padi itu akan kecoklatan atau seperti terbakar, dan dia akan membentuk lingkaran-lingkaran yang nampak seperti bekas tersemprot oleh herbisida paraquat. Untuk langkah antisipatif pencegahan dan pengendalian dari hama serangan wereng ini ada beberapa cara yang bisa diikuti oleh para petani. Di antaranya yaitu yang pertama, biasakan untuk membersihkan gulma atau singgang yang biasanya setelah selesai kita melakukan pemanenan itu sekali tidak dibersihkan. Ini yang menjadikan inang atau tempat bertelur daripada wereng yang dari musim sebelumnya, karena dia masih ada batang padi, warga akan melakukan peletakan telurnya di situ. Kemudian yang kedua,
Usahakan untuk selalu melakukan penanaman serempak, karena dengan penanaman serempak ini bisa memutus siklus hidup atau mengurangi ketersediaan makanan dari warang. Kalau secara anjuran dalam hamparan itu dibuat batasan kira-kira umur tidak lebih dari 2 minggu, jadi sehingga ketersediaan makanan untuk warang itu bisa diputuskan. Yang ketiga, menjaga agar tidak terbentuk lembapan yang tinggi pada tanaman padi. Caranya yaitu dengan mengupayakan untuk menanam dengan jejer legowo, ini bisa sedikit banyak bisa mengurangi potensi terjadinya kelembapan. Dan upayakan juga varietas yang kita tanam itu varietas yang memang varietas utama tahan wereng ya. Jadi pemerintah dari Dinas Pertanian sendiri mengeluarkan beberapa varietas yang terbukti unggul untuk mengatasi serangan wereng ini, diantaranya yaitu mungkin yang bisa saya sebutkan Impari 13, Impari 33, Impari 31. Dalam penggunaan penanggulangan juga perlu kita ketahui bahwasanya ada pestisida tertentu yang justru akan memperparah dalam kondisi serangan wereng ini. Di antaranya yaitu jenis-jenis pyrethroid ini tolong sangat dihindari, karena dia akan mempercepat terbentuknya resurgensi atau ketahanan wereng terhadap pestisida. Kemudian dia juga akan mematikan musuh alami. Lakukan penanggulangan di awal. Kalau disebut pengendalian itu 2-5 ekor per rumpun ini, jadi perlu kita waspadai, kita perlu untuk melakukan pengamatan secara rutin, karena wereng ini kalau terlambat dengan pertumbuhannya penetasan telur yang hanya di 7-10 hari, itu nanti kalau dia sudah penuh bisa mematikan padi itu sampai 3-4 hari sudah gosong semua itu. Jadi harus pengamatan dilakukan minimal 3 hari sekali atau minimal 3-7 hari sekali. Kemudian menggunakan lampu perangkap ini bisa digunakan untuk mengidentifikasi apakah memang sudah banyak serangan wereng atau tidak. Kemudian yang juga mendukung penggunaan pupuk secara berimbang. Kebiasaan petani dalam menggunakan pupuk urea yang terlalu berlebihan ini sangat sangat mengundang untuk datangnya wereng untuk menempati di lingkungan ekosistem itu. Jadi ada tanaman padi yang menggunakan banyak urea, dia akan cenderung tumbuh lebih lunak jaringannya, sehingga itu yang sangat disukai oleh wereng. Nah, langkah pengendaliannya bagaimana? Yaitu petani harus bisa mengidentifikasi serangan sejak awal. Kuncinya di situ. Baik itu mulai dari persemaian maupun ketika sudah melakukan pindah tanam. Amati ketika dijumpai 2-5 ekor wereng di rumpun padi, maka ini sudah wajib untuk dilakukan pengendalian. Dan mungkin bisa menggunakan pestisida disesuaikan dengan kondisi. Kalau dimungkinkan hanya cukup dengan yang sistem kontak cukup. Kalau misalnya membutuhkan kombinasi, bisa digabung dengan insektisida sistemik maupun insektisida yang sifatnya untuk membeku telur atau pembeku nimfa. Nah, produk-produk yang digunakan untuk mengendalikan wereng dari pestisida ini cukup banyak, baik itu yang bersifat kontak, sistemik maupun yang pembeku telur. Jadi kalau ditanya bagaimana penggunaannya mulai awal, untuk langkah pencegahan di persemaian itu biasanya menggunakan bahan aktif perkufuran merek dagang kita Sidafur.
itu bisa memberikan perlindungan selama di persemaian. Jadi ketika ada wareng dewasa Macroptera yang hinggap dan melakukan penusukan pada batang padi, dia akan mati karena sudah ada proses perlindungan dari insektisida sistemik Sidafur. Kemudian pada saat pemindahan ke lahan, pengaplikasian karbofuran pada umur 21 sampai 30 hari juga bisa memberikan perlindungan yang cukup efektif. Di samping itu juga bisa dilakukan penyemprotan dengan insektisida cair. Kalau ditanya produknya apa, kalau sistem kontak misalnya belum dijumpai wareng ini telah meletakkan telur, maka dia cukup kita gunakan dengan pestisida yang sifatnya kontak seperti BPMC dan MIPC dengan merek dagang kalau kita Sidabas, Naga, Bona. Dan untuk pembeku MIPC-nya mereknya Sidacin sama Venop. Nah, bagaimana kalau warengnya sudah meletakkan telur, ataupun misalnya sudah terjadi penetasan nimfa, telur menjadi nimfa, ini bisa kita kombinasikan racun kontak ini dengan insektisida pembeku telur. Beberapa insektisida pembeku telur di Petrosida ada dengan merek dagang Bupersida dengan bahan aktif Buprofezin. Kemudian kita kenal juga ada bahan aktif Imidacloprid, ini kita punya dengan merek dagang Topdor. Kemudian yang satu lagi yaitu Fipronil dengan merek dagang Vipros. Bagaimana dengan kondisi kalau misalnya serangannya lebih hebat lagi? Kita perlu melakukan kombinasi baik secara pencampuran pestisida itu baik dengan sistem kontak pembeku telur, mungkin bisa kita tambahkan dengan pestisida yang bersifat sistemik. Pestisida sistemik ini diantaranya yang cukup ampuh yaitu produk Sidatan atau Sidatan SR dengan bahan aktif Dimehipo. Dan untuk yang terbaru yang dikeluarkan oleh Petrosida Gresik yang dikenal ampuh karena efek knockdownnya kuat, kontak sistemik translaminar dengan cara kerjanya racun kontak lambung serta memiliki efek ovisidal atau membeku telur, dia kita daftarkan dengan merek dagang Tebalu 250 SL. Kemudian di mana membeli produk Petrosida Gresik? Ya, produk Petrosida Gresik bisa didapatkan di kios-kios terdekat di lingkungan sekitar daerah. Apabila belum atau kesulitan menjumpai, bisa menghubungi petugas Petrosida yang ada di lapangan, atau mungkin bisa juga dengan membeli produk Petrosida secara online. Kita punya akun Sida Market yang bisa dilihat di 4 marketplace yang ada di Indonesia, dan yaitu di Tokopedia, di Bukalapak, Shopee, sama Lazada. Terus bagaimana pesan-pesan? Jadi menurut saya tidak ada pestisida yang jelek, karena pestisida itu sudah diuji dan diefikasi, didaftarkan memang untuk mengendalikan dan bukan untuk membunuh atau mengeradikasi. Jadi bijaksana dalam penggunaan pestisida. Petani harus selalu mengingat prinsip 6 tepat, karena keberhasilan mengendalikan hama dan penyakit itu sangat tergantung pada itu. Kalau bisa disebutkan 6 tepat itu, yang pertama tepat jenis. Jadi jenisnya itu harus sesuai, apakah itu jenis untuk insektisida, untuk herbisida maupun fungisida. Kemudian tepat mutu, kualitasnya harus sesuai, bukan produk yang kadaluarsa dan dinyatakan memang
mutu tersebut mampu untuk mengatasi hama yang disasar. Kemudian yang ketiga, tepat sasaran. Jadi pestisida yang digunakan harus sesuai dengan OPT yang menjadi sasaran. Jangan sampai OPT-nya itu ulat tapi kita gunakan obat untuk kutu-kutuan atau sebaliknya. Untuk tepat dosis, penggunaan takaran harus sesuai dengan rekomendasi dari hasil efikasi. Jadi jangan sampai dosis yang kita gunakan itu terlalu sedikit atau terlalu banyak. Kalau terlalu sedikit tidak akan efektif, dan apabila terlalu banyak akan menyebabkan lebih cepat hama itu mengalami resistensi. Kemudian yang kelima, tepat waktu. Jadi harus disesuaikan apakah penyemprotan itu harus dilakukan pada jam berapa dan pada kondisi apa sehingga hama itu benar-benar terpapar atau tersemprot terkena dari pestisida tersebut yang kita gunakan. Dan yang terakhir ya tepat cara. Kita harus bisa menentukan apakah ini memang efektif dengan dilakukan penyemprotan atau dengan penaburan atau dengan pengocoran atau dengan fumigasi. Memilih pestisida tidak berdasarkan harga yang mahal, tetapi berdasarkan ketepatan, efektivitasnya dan kualitasnya. Demikian.